Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam 5 rukun Islam, salat adalah rukun pertama yang wajib dikerjakan. Ibadah salat juga merupakan tiang agama. Salat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah. Ada 5 waktu salat wajib yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jika ditinggalkan, maka akan mendapatkan dosa besar. Meskipun berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan, salat adalah hal yang wajib dikerjakan. Meskipun tidak bisa berdiri, maka dibolehkan untuk duduk. Jika tidak bisa duduk, maka diperbolehkan berbaring, bahkan bisa dikerjakan dengan hati. Karena itu, sangatlah tidak logis apabila seseorang mengaku beriman kepada Allah, namun meninggalkan ibadah yang berfungsi sebagai tiang agama. Di berbagai dalil Al-Quran maupun hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan dengan jelas mana salat yang wajib dan sunnah. Namun meskipun demikian, masih banyak yang menyepelekan salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inti dari segala perkara adalah agama Islam, dan tiang penopangnya adalah salat." Hadits riwayat Tirmidzi. Meskipun salat merupakan tiang agama, namun bagi segelintir muslim saat ini, kedudukan tersebut kerap kali dianggap enteng. Alhasil, salat yang seharusnya mampu mendatangkan pujian dari Allah justru berubah menjadi ibadah yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana tidak, esensi utama dalam salat adalah mencari ketenangan dan kekhusyukan. Mengerjakan salat harus dengan ketenangan dan kekhusyukan, atau yang biasa disebut dengan tumakninah. Salat tanpa tumakninah bisa menghilangkan ruh dari salat itu sendiri. Parahnya, salat yang seperti cacing kepanasan atau terburu-buru tanpa menyertai tumakninah sering terjadi di sekitar kita. Ada hadis yang perlu kita ketahui, di mana Rasulullah pernah mengibaratkan orang yang salat tanpa tumakninah sama dengan kejahatan seperti seorang pencuri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dari salatnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari salatnya?" Beliau menjawab, "Orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya." Hadits riwayat Ahmad. Kondisi yang dijelaskan dari hadis ini ternyata berangkat dari pengalaman Rasulullah bersama para sahabat. Hari itu, setelah Rasul selesai salat berjamaah, tiba-tiba seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan langsung mengerjakan salat sendirian. Anehnya, ketika salat, laki-laki itu melakukan gerakan rukuk dan sujud tanpa disertai jeda. Melihat hal itu, Rasulullah kemudian berkata di hadapan sahabatnya, "Apakah kalian menyaksikan gerakan salat laki-laki tersebut? Barang siapa yang semasa hidup melakukan salat seperti itu, maka dia meninggal tidak dalam keadaan Islam." Tak berhenti sampai di situ, di hadapan para sahabatnya, Rasul juga mengatakan bahwa model ibadah seperti itu ibarat burung gagak yang sedang mematuk darah, atau seperti orang lapar yang hanya makan sebutir atau 2 butir biji kurma tanpa pernah merasakan kekenyangan. Dalam buku Agar Sholatmu Makin Khusyuk, karya Syekh Muhammad Sholeh Al-Munajid, dijelaskan bahwa salah satu dosa orang yang mengerjakan salat adalah tidak memperhatikan rukun salat, yaitu tumakninah. Memang, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa perkara diterima atau tidaknya suatu amalan hanyalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi, sebagai umat muslim, kita juga harus mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan rukunnya tak bisa diubah atau dilanggar. Oleh sebab itu, dalam salat pun tidak boleh sembarangan menunaikannya. Ada cara dan tuntunan yang harus sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya, pertama kali yang dihisab atau diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah salatnya. Bila salatnya baik, maka beruntunglah dia. Namun, bila mana salatnya rusak, sungguh kerugian akan menimpanya." Rajin menjalankan salat tentu merupakan hal yang sangat baik dan mulia, namun tidak serta-merta menjamin seseorang menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu,
Siapakah orang-orang yang rajin salat, namun justru jauh dari Allah? Dan seperti apa ciri-cirinya? 1. Orang yang lalai dalam salat. Sekalipun salat merupakan tiang agama, ternyata ada jenis salat yang sangat dibenci oleh Allah, yaitu salat yang dikerjakan dengan lalai. Pada hari kiamat nanti, ada banyak orang yang membawa salatnya kepada Allah, lalu salat mereka dilipat-lipat seperti pakaian yang kumal, kemudian dilemparkan ke wajah mereka. Allah tidak menerima salatnya. Bahkan ada yang celaka dengan salatnya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ma'un ayat 45. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang melalaikan salatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, akan datang pada umat Muhammad suatu zaman, banyak orang yang merasakan dirinya salat, padahal mereka sebenarnya tidak salat. Perintah salat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 43, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Yang dimaksud lalai adalah tidak mengetahui maksud apa yang dibaca dan dikerjakan dalam salat, atau tidak memperhatikan syarat, rukun, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Akibatnya, yang diperoleh hanyalah kelelahan tanpa pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berapa banyak orang yang salat, keuntungan yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Salat seperti ini tidak akan menambah dekat kepada Allah, bahkan bisa menjauhkan. Rasulullah menegaskan, barang siapa yang salatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tiada bertambah baginya kecuali semakin jauh dari Allah. Orang yang suka menggunjing orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mudaththir ayat 42-48. Apakah yang memasukkan kalian ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Kami juga suka membicarakan hal yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Dalam ayat ini, salah satu penyebab seseorang masuk neraka adalah suka membicarakan kejelekan orang lain. Orang yang salat, namun suka membicarakan aib orang lain, akan ditempatkan di neraka sakar. Allah melarang perbuatan ini, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. 3. Orang yang acuh pada sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku hanya akan menerima salat orang-orang yang merendahkan dirinya karena kebesaranku, menahan dirinya dari hawa nafsu karena aku, dan mengisi sebagian waktu mereka untuk mengingatku. Orang yang acuh pada sesama, tidak peduli terhadap kebutuhan orang lain, atau hanya fokus pada dirinya sendiri, menunjukkan bahwa esensi salat belum diterapkan dalam kehidupannya. Salat seharusnya mendidik manusia untuk lebih peduli, merendah hati, dan berbuat kebaikan kepada sesama. Siangnya untuk berzikir kepadaku, melazimkan hatinya untuk takut kepadaku, tidak sombong terhadap makhlukku, memberikan makan kepada orang yang lapar, memberikan pakaian kepada orang yang telanjang, menyayangi orang yang terkena musibah, serta memberikan perlindungan kepada orang yang terasing. Kelak, cahaya orang itu akan bersinar seperti cahaya matahari. Aku akan berikan cahaya ketika dia dalam kegelapan, aku akan berikan ilmu ketika dia tidak tahu. Aku akan lindungi dia dengan kebesaranku, dan aku akan suruh malaikat menjaga dirinya. Jika dia berdoa kepadaku, aku akan segera menjawabnya. Dan jika dia meminta kepadaku, aku akan segera memenuhi permintaannya. Perumpamaannya di hadapanku adalah seperti perumpamaan surga Firdaus. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah adalah bersifat dermawan dan senang membantu orang lain, terutama kepada mereka yang sedang kesulitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Orang yang dermawan, insya Allah, akan menemukan kenikmatan di dalam salatnya.
Ia akan memperoleh kenikmatan tersebut karena dijaga oleh para malaikat, diberi cahaya dalam kegelapan, dan diberi ilmu secara langsung oleh Allah yang masuk ke dalam hati sanubarinya. Orang yang ria. Sebab pertama yang mampu menjerumuskan seorang ahli ibadah sehingga mendapatkan azab, bahkan menjadi penghuni neraka, adalah sifat ria. Hal ini terjadi apabila semua amal saleh yang dilakukan di dunia bukan untuk mencari ridha Allah, melainkan untuk pamer dan mengharap pujian dari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan salat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali." An-Nisa. Oleh karena itu, sebaik-baiknya amalan adalah amalan yang dilakukan dengan ikhlas, murni lillahi ta'ala, hanya demi Allah. Cukuplah kita berharap kepada ridha dan balasan darinya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seadil-adilnya pemberi balasan. Menjaga hati dan niat merupakan hal yang harus kita perhatikan agar semua amalan tidak berujung sia-sia atau menjadi ria kepada sesama. Orang yang suka berdusta adalah salah satu dosa besar yang diancam dengan siksa pedih di akhirat kelak. Di zaman sekarang, kebohongan tampaknya sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Padahal, sekecil apapun kebohongan tetap dianggap dosa besar. Meskipun seseorang rajin salat dan beribadah, jika lisannya suka berbohong, maka salat dan ibadahnya akan sia-sia. Kebohongan akan menghapus amal-amalnya. Jika ia mati tanpa bertaubat, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta." Berenah Suta, berbohong adalah salah satu ciri dari golongan orang-orang munafik. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam wajib menjauhi tindakan dusta, karena hal itu dapat menyengsarakan kita di dunia maupun di akhirat. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang rajin salat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan ridhanya dan menetap di surganya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.